Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu dosen Ibu Grace Jiwakano SKMK selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya mengenai materi tentang anatomi fisiologi sistem respirasi. Tapi untuk sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nabila Nuya, NPM 121142012101139, kelas C Keperawatan, mata kuliah Ilmu Dasar Keperawatan 1, dosen pengampu Ibu Grace Jiwakano SKEP MKEP, program studi keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Kristen Indonesia Maluku tahun 2021. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Pengertian sistem respirasi atau pernapasan. Sistem respirasi atau pernapasan adalah suatu mekanisme pertukaran gas oksigen atau O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dengan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme. Selain itu juga di mana terdapat fungsi sistem respirasi atau pernapasan. Fungsi utama dari sistem pernapasan yaitu untuk memasukkan oksigen ke dalam tubuh dan membawa gas-gas sisa metabolisme ke luar tubuh. Di mana juga teman-teman dan lainnya bisa melihat pada gambar yang di samping, di mana terdapat sistem organ respirasi. Selain itu juga sistem pernapasan dibagi dalam dua bagian, yaitu 1. Saluran pernapasan atas atau traktus respiratorius superior. 2. Saluran pernapasan bawah atau traktus respiratorius inferior. 1. Sistem pernapasan atas dan 2. Sistem pernapasan bawah. Di mana sistem pernapasan atas terdiri dari hidung, sedangkan sistem pernapasan bawah terdiri dari laring, trakea, bronkus, dan paru-paru. Selain itu juga adanya macam-macam sistem organ pernapasan, di mana teman-teman bisa melihat gambarnya. Yang pertama yaitu hidung, laring, bronkus, faring, trakea, dan terakhir adalah paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang sistem organ pernapasan bagian atas. Yang pertama yaitu adalah hidung. Hidung merupakan sistem respirasi saluran udara yang pertama. Hidung dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu bagian luar dan dua bagian dalam. Yang dimana bagian luar terdapat dan terletak pada tulang dan kartilago atau tulang rawan yang terbungkus oleh kulit dan mukosa atau sapit lendir. Sedangkan bagian dalam terdapat yang terdiri dari rongga hidung. Selain itu juga hidung memiliki fungsi, yaitu yang 1. Saluran udara pernapasan, 2. Penyaringan atau filtrasi, penghangatan dan pelembapan, 3. Penerimaan bau, merupakan fungsi epithelium olfaktori pada bagian medial rongga hidung. 4. Rongga hidung juga berhubungan dengan pembentukan suara-suara fonetik di mana ia berfungsi sebagai ruang resonansi. 5. Membunuh kuman-kuman yang masuk bersama-sama udara pernapasan amonium dioksid yang terdapat dalam sapit lendir atau mukosa atau hidung. Yang kedua adalah faring. Faring merupakan saluran otot yang terletak tegak lurus antara dasar tengkorak atau basis krani dan vertebra servikasi 6. Faring juga merupakan tempat persimpangan antara jalan napas dan jalan makanan. Faring dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Nasofaring, 2. orofaring, dan 3. laryngofaring. Nasofaring dimana terletak di bawah dasar tengkorak belakang dan atas pelatung mulut.
sedangkan orofaring terletak di belakang rongga mulut dan permukaan belakang lidah. Dan yang terakhir, laryngofaring terletak di belakang larynx. Selain itu juga faring memiliki fungsi, yaitu 1. Mentransfer makanan dari mulut ke kerongkongan, 2. Menghangatkan, melembabkan, dan menyaring udara sebelum bergerak ke dalam trakea, 3. Sebagai proses pengeluaran suara pada manusia dengan jalur masuknya udara dari sistem pernapasan sehingga dapat melewati mulut dengan berbicara, 4. Sebagai mengatur sebuah tekanan udara yang berhubungan pada saluran yang secara langsung dengan telinga sehingga makanan dapat mengatur pada tekanan udara dan lingkungan. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang sistem organ pernapasan bawah, yang dimana sistem organ pernapasan bawah saya akan jelaskan. Yang pertama itu laring. Laring merupakan pangkal tenggorokan berupa saluran udara yang terletak di depan faring sampai ke ketinggian vertebrata cervicalis dan masuk ke dalam trakea. Dan di bawahnya mempunyai fungsi untuk pembentukan suara, di mana juga bagian ini dapat ditutup oleh epiglotis yang terdiri dari tulang-tulang rawan yang berfungsi menutupi laring pada waktu kita menelan makanan. Laring terdiri dari 5 tulang rawan, yaitu 1. Kartilago tiroid atau 1 buah, 2. Kartilago tiroid yang terdiri 2 buah, dan 3. Kartilago epiglotis yang terdapat 1 buah, dan 4. Kartilago epiglotis yang terdapat 1 buah. Selain itu juga adanya fungsi laring. Fungsi laring yang pertama yaitu menghasilkan suara, 2. Melindungi saluran pernafasan, 3. Mengarahkan makanan masuk ke esofagus, 4. Menghubungkan faring dan trakea, dan yang kelima melindungi tabung trakea. 2. Yaitu trakea. Trakea merupakan batin tenggorokan lanjutan dari laring yang terletak di depan saluran esofagus, dan juga di mana trakea mengalami percabangan di bagian ujung menuju ke paru-paru yang memisahkan trakea menjadi bronkus kiri dan kanan. Dinding trakea juga terbuat dari tulang rawan atau kartilago berbentuk cincin yang lentur atau fleksibel, sehingga cincin tulang rawan dapat melindungi trakea dan mencegah kolaps atau melebar berlebihan. Trakea dibagi menjadi beberapa bagian jaringan, yaitu 1. Jaringan tulang rawan, 2. Jaringan epitel, dan 3. Jaringan ikat, 4. Jaringan otot. Selain itu juga trakea memiliki fungsi, yaitu 1. Menyediakan akses saluran pernapasan, 2. Menjaga suhu udara yang masuk ke paru-paru, 3. Mencegah benda asing masuk ke paru-paru, 4. Membantu fungsi sistem pencernaan, dan yang kelima memudahkan proses batuk. 3. Bronkus. Bronkus merupakan saluran yang menghubungkan antara trakea dan paru-paru, dan juga bronkus merupakan percabangan trakea kanan dan kiri, di mana tempat percabangan ini disebut karina. Bronkus terbagi menjadi 2 bagian, yaitu 1. Bronkus lobaris kanan, 2. Bronkus lobaris kiri. Bronkus lobaris kanan terdiri 3 lobus dan bronkus lobaris kiri terdiri 2 lobus. Bronkus lobaris kanan juga terbagi menjadi 10 bronkus segmental dan bronkus lobaris kiri terbagi menjadi 9 bronkus segmental. Bronkus segmental ini kemudian terbagi lagi menjadi bronkus subsegmental yang dikelilingi oleh jaringan ikat yang memiliki arteri, limfatik, dan syaraf. Beberapa organ percabangan dan bronkus yaitu 1. Bronchioles, 2. Bronchioles terminalis, 3. Bronchioles respiratory, 4. Ductus alveolo, dan Sacus alveolo. Selain itu juga bronkus memiliki fungsi 1. Menyaring pernapasan pada udara, 2. Melembabkan suhu pernapasan, 3. Menyalurkan karbon dioksida dalam tubuh, 4. Menghubungkan trakea pada paru-paru, 5. Menyalurkan oksigen ke dalam tubuh, dan yang ke-6 menopang paru-paru. Yang keempat adalah paru-paru. Paru-paru merupakan bagian tubuh yang sebagian besar terdiri dari gelembung atau gelembung alveoli. Gelembung alveoli ini terdiri dari sel-sel epitel dan endotel, yang dimana jika dibentangkan maka luas permukaannya kurang lebih 90 meter kuadrat. Alveoli juga merupakan tempat pertukaran udara, O2 masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah. Paru-paru juga terletak pada bagian menghadap ke tengah rongga dada atau cavum mediastinum, yang dimana dapat diketahui bahwa paru-paru terletak tepat pada bagian tengah. Hal ini juga menjelaskan bahwa paru-paru dibungkus juga oleh selaput yang bernama pleura, yang dimana jika dalam keadaan normal, cavum pleura ini vakum atau hampa sehingga paru-paru dapat mengembang, mengempis, dan juga terdapat sedikit jaring atau eksudat yang berguna untuk melumasi permukaannya atau pleura.
sehingga dapat menghentikan gesekan antara paru-paru dan dinding dada sewaktu ada gerakan bernapas. Pleura dibagi juga menjadi dua bagian, yaitu satu pleura visceral dan dua pleura parietal. Pleura visceral atau selaput pembungkus yang dimana langsung membungkus paru-paru, sedangkan pleura parietal yaitu selaput yang melapisi rongga dada sebelah luar. Paru-paru juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu satu paru-paru kanan dan dua paru-paru kiri. Di mana paru-paru kanan terdiri dari tiga lobus, yaitu lobus pulmodextra superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Tetapi juga setiap lobus terdiri dari belahan yang kecil bernama segmen, yang dimana paru-paru kanan mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior, segmen pada lobus medialis, dan 3 buah segmen pada lobus inferior. Yang kedua itu paru-paru kiri, di mana paru-paru kiri terdiri dari dua lobus, yaitu lobus superior dan lobus inferior. Sama seperti paru-paru kanan, lobus dibelah menjadi kecil atau segmen, yang dimana paru-paru kanan mempunyai 10 segmen, yaitu 5 buah segmen pada lobus superior dan 5 buah segmen pada inferior. Selain itu juga paru-paru memiliki fungsi, yaitu satu alat respirasi, dua pengendalian pH darah, tiga penghasil suara vokal, 4 sebagai ciliaris eskalator, 5 lapisan pelindung, dan yang keenam mencegah polutan masuk. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang fisiologi sistem pernapasan, di mana untuk memenuhi oksigen tersebut dalam tubuh manusia terjadi beberapa macam pernapasan, antara lain yaitu 1 pernapasan paru, 2 pernapasan sel. Di sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan paru. Pernapasan paru adalah pertukaran oksigen dan karbon dioksida yang terjadi pada paru-paru, di mana proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida terjadi ketika konsentrasinya dalam darah merangsang pusat pernapasan pada otak untuk memperbesar kecepatan dalam pernapasan sehingga terjadi pengambilan O2 dan pengeluaran CO2 lebih banyak, yang dimana juga oksigen diambil melalui mulut dan hidung pada waktu bernapas dan masuk melalui trakea sampai ke alveoli pada waktu bernapas dan masuk melalui alveoli berhubungan dengan darah dalam kapiler pulmonar, di mana alveoli juga berperan untuk memisahkan oksigen dari darah dan oksigen kemudian menembus membran. Setelah itu diambil oleh sel darah merah dan dibawa ke jantung, dan dari jantung dipompakan ke seluruh tubuh. Selain itu, karbon dioksida juga merupakan hasil buangan di dalam paru yang menembus membran alveoli, dan dari kapiler darah dikeluarkan melalui pipa bronkus berakhir sampai pada mulut dan hidung. Selain itu juga pernapasan atau pulmoner atau paru-paru terdiri atas 4 proses, yaitu 1. Ventilasi pulmoner, 2. Arus darah melalui paru-paru, 3. Distribusi arus udara, dan yang keempat difusi gas. Yang kedua adalah pernapasan sel. Pernapasan sel merupakan transport gas paru-paru dan jaringan, yang dimana pergerakan gas O2 mengalir dari alveoli masuk ke dalam jaringan melalui darah, sedangkan CO2 mengalir dari jaringan ke alveoli, di mana jumlah hidrogas yang ditransfer ke jaringan dan dari jaringan secara keseluruhan tidak cukup bila O2 tidak larut dalam darah dan bergabung dengan protein untuk membawa O2 atau hemoglobin. Demikian juga CO2 yang larut masuk ke dalam serangkaian reaksi kimia reversibel atau rangkaian perubahan udara yang mengubah menjadi senyawa lain, di mana adanya juga pengangkutan oksigen ke jaringan yang merupakan sistem pengangkutan O2 dalam tubuh terdiri dari paru-paru dan sistem kardiovaskuler, dan juga adanya oksigen yang masuk ke jaringan dan bergantung pada jumlahnya yang masuk ke dalam paru-paru dan pertukaran gas cukup pada paru-paru, serta aliran darah ke jaringan dan kapasitas pengangkutan O2 dalam darah. Selain itu juga terdapat transfer oksigen yang dibagi melalui 5 tahap, yaitu 1. Oksigen atmosfer masuk ke dalam paru-paru, 2. Darah mengalir dari jantung menuju ke paru-paru untuk mengambil oksigen yang berada dalam alveoli, 3. Oksigen yang telah berada dalam pembuluh darah diedarkan ke seluruh tubuh, 4. Oksigen dibawa melalui cairan interstisial dahulu, 5. Tekanan parsial oksigen dalam sel kira-kira antara 0 sampai 20 mmHg.
Selain itu juga di mana adanya proses pernapasan melalui inspirasi dan ekspirasi. Pernapasan atau respirasi adalah peristiwa menghirup udara dari luar yang mengandung oksigen serta menghembuskan udara yang banyak mengandung karbon dioksida sebagai sisa dari oksidasi keluar tubuh. Sehingga dalam paru-paru terjadi pertukaran zat antara oksigen yang masuk ke dalam darah dan CO2 dikeluarkan dari darah secara osmosis. CO2 dikeluarkan melalui traktus respiratorius atau jalan pernapasan dan masuk ke dalam tubuh melalui kapiler vena pulmonalis dan kemudian masuk ke serambi kiri jantung atau atrium sinistra menuju ke aorta kemudian ke seluruh tubuh atau jaringan-jaringan dan sel-sel, dan di sini terjadi oksidasi atau pembakaran. Sebagai sisa dari pembakaran adalah CO2 dan dikeluarkan melalui peredaran darah yang vena masuk ke jantung atau serambi kanan atau atrium dextra menuju ke bilik kanan atau ventricle dextra, dan dari sini keluar melalui arteri pulmonalis ke jaringan paru-paru, sehingga akhirnya dikeluarkan menembus lapisan epitel dan alveoli. Dari proses pengeluaran CO2 ini adalah sebagian dari sisa metabolisme, sedangkan sisa dari metabolisme lainnya akan dikeluarkan melalui traktus urogenitalis dan kulit. Selain itu juga di mana pernapasan dibagi menjadi dua mekanisme, yaitu satu pernapasan inspirasi dan dua pernapasan ekspirasi. Di mana pernapasan inspirasi adalah menarik napas atau penghembusan udara, sedangkan pernapasan ekspirasi penghembusan napas atau penghembusan udara. Yang dimana juga bernapas berarti melakukan inspirasi dan ekspirasi secara bergantian, teratur, berirama, dan terus-menerus. Bernapas juga merupakan gerak refleks yang terjadi pada otot atau pernapasan. Refleks bernapas ini diatur oleh pusat pernapasan yang terletak di dalam sumsum penyambung atau medulla oblongata. Oleh karena seseorang dapat menahan, memperlambat, atau mempercepat napasnya, ini berarti bahwa refleks bernapas juga dibawa pengaruh oleh korteks cerebral. Demikianlah presentasi materi saya tentang fisiologi anatomi sistem pernapasan. Semoga presentasi mengenai materi yang saya bawa di saat ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi bersama saya, Naila Naya.